Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jemaah sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak atau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan ayat yang ke-136 dari surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاطِ. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Yaqub dan Al-Asbat. وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ. Dan apa pula yang diturunkan kepada para nabi-nabi sebelum atau dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari mereka dan kami berserah diri kepadanya, yaitu kepada Rabb mereka, Allah Azza wa Jalla. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir pembahasan kita sampai pada wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Kami juga beriman kepada apa-apa yang diberikan kepada para nabi min rabbihim, dari Rabb mereka. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa fi qawlihi min rabbihim. Dan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, min rabbihim, dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka, Tuhannya para nabi alaihi mussalatu wassalam, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan anak keturunannya. Demikian pula Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi mussalam. Isyaratun ila annahu min kamali rububiyyati li'ibadihi. Merupakan isyarat bahwasanya di antara kesempurnaan rububiyah Allah kepada hamba-hambanya, an yunazzil alaihimul kutubah, Allah menurunkan kepada mereka kitab-kitab, wa yursila ilaihimur rusulah, dan Allah mengutus kepada mereka, kepada manusia, ar-rusula, para utusan-utusannya. Fala taqtadi rububiyyatuhu
tarkahum sudan wala hamlan. Maka rububiyah Allah itu tidak berkonsekuensi meninggalkan mereka manusia dalam keadaan sia-sia dan tidak diperhatikan. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya tauhid itu ada 3. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma'i was sifat. Tauhidul rububiyah yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur segala urusan manusia. Nah, di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah taala ingin menambahkan penjelasan bahwasanya di antara kesempurnaan rububiyah Allah selain menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta, Allah juga menurunkan kitab dan mengutus rasul. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dan mengutus rasul. Ini merupakan salah satu dari bentuk kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rububiyah Allah itu akan terasa kurang dan tidak sempurna kalau membiarkan manusia tanpa petunjuk. Kalau membiarkan manusia tidak memiliki petunjuk, baik kitab yang diturunkan maupun rasul yang diutus. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memperhatikan urusan manusia, bahwasanya mereka butuh petunjuk kepada jalan yang benar, butuh petunjuk untuk mengarungi kehidupan yang baik, Allah pun mengutus rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Dengan demikian nampaklah kesempurnaan rububiyah Allah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, sebagai Rabbul Alamin. Karena yang namanya Rabb di antara maknanya adalah tarbiyah, yaitu mendidik. Di antara kandungan makna Rabb berasal dari tarbiyah, yang mendidik, yang memelihara. Yaitu memelihara siapa? Makhluk-makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memelihara makhluk-makhluknya dengan memberikan fasilitas kehidupan berupa tempat tinggal, bumi dan seisinya, makanan, hewan yang bisa dinikmati sepuasnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga memelihara hamba-hambanya dari kesesatan, dari kehidupan yang tidak terarah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memberikan petunjuk bagi umat manusia dengan diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya para rasul. Dengan demikian sempurnalah rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Tuhan yang maha memelihara hamba-hambanya. Karena kalau seandainya Allah membiarkan manusia hidup tanpa arah, maka Allah memiliki kekurangan dari sifat rububiyahnya. Ada hamba-hamba yang terlantar, tidak tahu tujuan hidupnya, dibiarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak menurunkan kitab,
dengan tidak mengutus Rasul. Maka itu mustahil terjadi pada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi dengan kesempurnaan rububiyahnya lah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Kemudian wa idza kana ma utiyan nabiyuna, dan apabila apa yang diberikan kepada para nabi, innama huwa min rabbihim, sesungguhnya itu dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Fa fihil farqu bainal anbiya wa baina man yadda'in nubuwah, maka di dalamnya terdapat farq, perbedaan, bainal anbiya'i, di antara para nabi, wa baina man yadda'in nubuwata, dan di antara orang yang mengaku sebagai nabi. Wa annahu yahsudul farqu bainahum, dan sesungguhnya terjadi perbedaan di antara mereka bimujarradi ma'rifati ma yadda'una ilaih, dengan sekedar mengetahui apa yang mereka klaim, apa yang mereka akui. Farrusulu la yad'una ilal khair, afwan, bimujarradi ma'rifati ma yad'una ilaih, bukan yadda'un. Bedanya kalau yadda'una itu mengklaim, kalau yad'una itu menyeru, berdakwah. Dan yang benar adalah ma yad'una ilaihi, apa yang mereka serukan, apa yang mereka dakwahkan. Jadi dengan mengetahui apa yang mereka dakwahkan, kita tahu mana nabi yang asli utusan Allah dan mana yang mengaku sebagai nabi. Farrusulu, maka para rasul ya la yad'una illa li khairin, mereka tidaklah menyeru kecuali pada kebaikan. Wala yanhauna, dan tidaklah mereka melarang illa an kulli syarrin, kecuali dari setiap keburukan. Wa kullu wahidin minhum yushaddiqul akhara, dan masing-masing dari mereka, para nabi dan rasul, itu membenarkan yang lain. Wa yashhadu lahu bil haqq, dan menyaksikan bagi yang lain dengan kebenaran. Artinya di antara utusan-utusan Allah itu tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Mereka satu dengan yang lain saling mendukung, saling satu visi dan misi, karena mereka ditugaskan oleh Tuhan yang satu. Mustahil Allah mengutus para nabi dan rasul lalu terjadi perbedaan pandangan di antara mereka. Ya, min ghairi takhalufin wala tanaqudin, tanpa adanya perselisihan dan tanpa adanya kontradiksi, kecuali dalam sebagian kecil masalah-masalah cabang-cabang syariat, perincian-perincian syariat. Misalkan Salat di zaman nabi-nabi sebelumnya mungkin tidak seperti sekarang. Kalau sekarang salatnya itu yang diwajibkan 5 waktu. Di salat zaman dahulu mungkin bukan 5 waktu, mungkin yang lainnya. Tapi tetap apa? Intinya satu, Allah memerintahkan kepada para nabi dan rasul untuk mengerjakan salat. Ya. Tidak ada perbedaan. Jadi mereka saling mendukung, mereka saling sepakat. Likaunihi min indi rabbihim, karena mereka itu berasal dari Rabb mereka. Artinya mereka itu diutus dari sisi Rabb mereka. Allah berfirman, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya
kitab itu bukan dari sisi Allah, pasti mereka akan menjumpai di dalamnya perbedaan yang banyak. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentu mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Nah, ini siapa? Para nabi dan para rasul. Yang mereka seru satu, yang mereka dakwahkan kebaikan. Dan tidak ada kontradiksi antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Mereka saling mendukung, mereka saling melengkapi, mereka memiliki satu misi. Nah, wahada, dan ini bi khilafi man idda'an nubuwwata, berbeda dengan orang yang mengaku nabi. Fala budda an yatanaqadu fi akhbarihim, maka pasti terjadi kontradiksi, mereka saling kontradiksi fi akhbarihim, di dalam kabar-kabar mereka, wa awamirihim wa nawahihim, dalam perintah-perintah mereka dan larangan-larangan mereka. Kama ya'lamu dzalika, sebagaimana yang diketahui hal itu, man sabara ahwalahu al-jami', atau man sabara ahwal al-jami', bagi siapa yang memeriksa keadaan-keadaan seluruhnya, yaitu seluruh nabi-nabi palsu. Wa arafa ma yad'una ilaih, dan mengetahui apa yang mereka seru. Wallahu a'lam bishawab. Tidak dijelaskan di sini contoh kabar-kabar yang dibawa oleh nabi-nabi palsu antara yang satu dengan yang lain. Namun bisa dipastikan karena mereka bukan datang dari Allah, tentu akan terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang jelas. Ini hal yang apa? Lumrah. Kalau para nabi dan rasul yang asli, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Para nabi yang diutus oleh satu Tuhan mustahil akan berbeda pendapat, mustahil akan berbeda pandangan dan berselisih. Sedangkan orang yang mengaku sebagai nabi, maka mereka siapa yang mengutus? Setidaknya mereka mengutus diri sendiri, atau bahkan mungkin setan yang mengutus mereka. Yang jelas mereka bukan dari Allah. Bisa jadi mereka berinisiatif sendiri, atau mereka diutus oleh setan. Nah, kalau bukan datang dari Allah Azza wa Jal, maka sudah pasti akan terjadi perbedaan pandangan. Namun di sini tidak disebutkan apa saja perbedaan-perbedaan, kontradiksi-kontradiksi antara nabi palsu dengan nabi palsu yang lain. Ya. Tapi itu hal yang pasti. Kemudian falamma bayyana ta'ala jami'a ma yu'minu bih, atau yu'manu bih, maka ketika Allah menerangkan jami'a ma yu'manu bih, seluruh apa yang wajib untuk diimani, umuman wa khususan, baik secara umum dan secara khusus. Ya, lihat di ayat 136 Allah perintahkan untuk beriman. Amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim, dan seterusnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Nah, ketika Allah telah menerangkan apa yang wajib diimani, wa kana al-qaulu la yughni 'anil amal, dan bahwasanya ucapan itu tidak berguna tanpa amal, qala, maka Allah pun berfirman, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berislam kepadanya, dan kami pasrahkan diri kepadanya. Ya.
Jadi perhatikan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk beriman dan perintah untuk berislam. Ya. Dan perhatikan, ini sudah sering kita sampaikan. Ya. Kalau disebutkan kata iman dan Islam dalam satu rangkaian kalimat, maka iman itu artinya apa? Mencakup apa? Kalau disebutkan iman dan Islam dalam satu rangkaian kalimat. Lihat ayat 136 ini. Wa qulu amanna. Disebutkan iman kan? Di ayat yang terakhir, di bagian ayat yang terakhir, la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Disebutkan apa di situ? Muslim itu apa? Islam. Berarti iman dan Islam disebutkan dalam satu rangkaian kalimat, sehingga maknanya sama atau berbeda? Kalau dipertemukan dua istilah iman dan Islam dalam satu rangkaian kalimat, maka maknanya sama atau berbeda? Maknanya apa? Coba kita lihat rukun atau apa istilah rukun iman dan rukun Islam dalam hadis Jibril. Ingat ya hadis Jibril? Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya, wa akhbirni anil iman. Setelah itu wa akhbirni anil Islam. Sama atau beda? Beda. Iman itu apa? Keyakinan. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul dan seterusnya, terkait dengan keyakinan. Sedangkan Islam amalan. Ya. Apabila keduanya dipertemukan dalam satu rangkaian kalimat yang dikenal dengan istilah idzajtama'a iftaraqa wa idzaftaraqa ijtama'a. Idzajtama'a, apabila keduanya bertemu, bergabung dalam satu rangkaian kalimat, maka keduanya berpisah secara makna. Iman itu keyakinan, Islam itu amalan. Wa idzaftaraqa, namun apabila keduanya berpisah, tidak disebut dalam satu konteks kalimat, satu rangkaian kalimat, ijtama'a, maka keduanya bertemu dalam satu makna. Apa itu? Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Jelas ya? Misalkan kita temui dalam satu ayat hanya disebutkan tentang iman saja, maka apa arti iman? Iman ya artinya keyakinan dan juga amal perbuatan. Di ayat yang lain hanya disebutkan Islam saja. Ya, udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Tidak disebutkan apa di sini? Tidak disebutkan iman. Lalu apa artinya Islam? Masuk Islam secara kafah, harus meyakini rukun iman secara keyakinan dan juga harus mengerjakan rukun Islam. Nah, perhatikan di ayat ini, satu ayat ini ternyata disebutkan iman dan Islam. Maka dari itu maknanya sama atau berbeda? Berbeda. Nah, sehingga apa yang disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa nahnu lahu muslimun, itu sebagai apa? Amalan. Wa kana al-qawlu la yughni 'anil amal, dan karena ucapan itu tidak berguna tanpa amalan, maka Allah pun berfirman, wa nahnu lahu muslimun, dan kami
kepadanya lah berislam. Ay khadi'una li'azamatihi, yaitu tunduk terhadap keagungannya. Munqaduna li'ibadatihi, patuh untuk beribadah kepadanya. Bibatinina wa zahirina, dengan batin kami dan juga dengan zahir kami. Mukhlisuna lahu al-ibadata, mengikhlaskan kepadanya beribadah. Bidalili taqdimil ma'mul wa huwa lahu 'alal 'amil wa huwa muslimun, yaitu dengan apa? Mendahulukan al-ma'mul, objeknya, 'alal 'amil, dari fa'ilnya, dari perbuatannya orang yang berbuat, wa huwa muslimun. Taib. Ini masalah lain dari segi bahasa yang mungkin perlu untuk kita sedikit sampaikan. Dalam kaidah bahasa itu ada istilah taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan apa yang seharusnya di belakang, diakhirkan, itu memberikan faedah pembatasan. Dan ini sudah pernah kita bahas di dalam surat Al-Fatihah. Ada yang ingat ayat yang mana yang dimaksud? Mendahulukan apa yang seharusnya diakhirkan itu memiliki faedah pembatasan. Itu bunyi qaidahnya. Dan ini terdapat di dalam surat Al-Fatihah dan juga ayat yang kita bahas saat ini. Di surat Al-Fatihah ayat yang mana yang dimaksud? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini susunan kalimatnya adalah objek dan predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya maf'ulun bih dan fa'il. Maf'ulun bih dan fa'il. Pelaku, objek dan pelaku. Lumrahnya tatanan bahasa itu pelaku dulu baru objeknya, kan begitu? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia gampangnya saya memakan nasi. Itu lumrahnya kan, bukan nasi dimakan saya, kan gitu ya. Tatanan bahasa yang lumrah kan seperti itu. Maka dalam bahasa Arab terkait dengan surat Al-Fatihah, sebenarnya iyyaka na'budu itu kalau mau disusun dengan bentuk yang normal biasa, cukup mendahulukan fiilnya, perbuatannya dengan objeknya. Apa itu? Na'buduka. Na'budu, kami beribadah kepadamu ya Allah. Ya, na'buduka artinya kami beribadah kepadamu ya Allah. Tapi di surat Al-Fatihah yang didahulukan apa? K-nya. Loh kan ada iyanya. Iya itu hanya kalimat tambahan saja jamaah. Iya itu bukan, tidak memiliki makna hanya. Perhatikan ya. Sering kita membaca terjemahan iya karena budu artinya apa? Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maknanya sahih, hanya kepadamu. Tapi kata hanya ini bukanlah terjemahan dari iya. Jelas? Tetapi iya ini hanya kalimat pembantu agar K
itu bisa didahulukan. Ka itu apa? Engkau. Kalau dalam bahasa Arabnya domir, pernah dengar ya? Kata ganti. Kata ganti ada jumlahnya 14. Kalau berada di belakang kata ganti benda, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, kitabuhu, kitabuhuma, kitabukum. Ya. Demikian pula sebagai maf'ul bih objek. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Jazakillahu khairan. Itu kan? Jazakumullahu khairan. Kalau kita lihat ini normal. Jazakum ada fiil kata kerja dan ada objek. Jazakum, jazaki, jazaka, jazahu. Nah, kembali kepada iyyaka na'budu. Harusnya na'buduka, tetapi di dalam surat Al-Fatihah Allah sebutkan apa? Iyyaka na'budu. Nah, iya ini sekali lagi tidak ada maknanya. Dia hanya kalimat pembantu sehingga bisa dijadikan dasar untuk mendahulukan ka. Kan nggak enak bu. Ka na'budu, ka nasta'in. Ini tidak apa? Bagus. Maka ditambahi iya. Nah sekarang iyyaka na'budu tanpa kita mengindahkan faidah yang tadi disebutkan, artinya apa? Iyyaka, kepadamu ya Allah, na'budu, kami beribadah, iyyaka, kepadamu ya Allah, nasta'in, kami meminta pertolongan. Jadi artinya ternyata apa? Sama. Bedanya di depan dan di belakang saja. Kami beribadah kepadamu dan kepadamu kami beribadah. Sama enggak? Sama enggak? Sekilas sama, tapi dalam bahasa Arab sesuatu yang harusnya di belakang kalau dia diletakkan di depan yufidul hasr, itu memberi faedah pembatasan. Jadi tidak sama bu. Artinya begini, kalau na'buduka, kami beribadah kepadamu, maka ini tidak menutup kemungkinan kami juga beribadah kepada selainmu. Kami beribadah kepadamu ya Allah, kami juga beribadah kepada batu, kami beribadah kepada kayu, kami beribadah kepada patung. Maka nggak salah kalau kalimat na'buduka. Sehingga kalimat na'buduka itu belum menunjukkan tauhid yang sempurna. Tapi ketika didepankan objeknya iyyaka na'budu, maka ini bermakna pembatasan. Sehingga artinya apa? Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, kembali kepada ayat kita. Di sini Allah berfirman wa nahnu lahu muslimun, dan kami lahu kepadanya, yaitu kepada Allah muslimun, berislam. Perhatikan kalimat ini, kalau kita rubah dalam tatanan yang normal bagaimana bu? Wa nahnu muslimuna lahu, begitu kan? Subjek, predikat, objek. Wa nahnu subjeknya, fa'ilnya, muslimuna berislam sebagai predikat kata kerjanya, lahu kepadanya sebagai objek, dan kami berislam kepadanya, kepada Allah. Kalau seperti ini maka ini belum bermakna pembatasan. Bisa jadi kami berislam kepada selain Allah, yang mana makna Islam itu tunduk, patuh. Tapi ketika objeknya didahulukan, yaitu lahunya didahulukan daripada muslimun,
maka bermakna pembatasan. Ini yang disebut dengan dalam penjelasan dari penulis bidalili taqdimil ma'muli, dengan dalil mendahulukan ma'mul yaitu objeknya wa huwa lahu alal amili daripada pelakunya wa huwa muslimun. Nah, singkat cerita atau singkat pembahasan, kata ini atau kalimat ini menunjukkan kita hanya berserah diri, berislam, tunduk dan patuh kepada siapa? Allah, tidak kepada selainnya. Baik. Kita lanjutkan. Faqad ishtamalat hadhil ayatul karimatu. Sungguh ayat yang mulia ini mencakup ala ijaziha wa ikhtisariha, padahal dia dalam bentuk yang ringkas. Ikhtisar dan ijaz sama, singkat. Bersamaan dengan ringkas dan singkatnya ayat ini menunjukkan apa? Ala anwa'it tauhidis salasah, pada macam-macam tauhid yang tiga. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat. Ya. Jadi para ulama kita ketika membahas tentang tauhid itu ada kalanya membahas ayat-ayat yang satu ayat tapi menunjukkan tiga macam tauhid. Di antaranya ayat ini. Tidak banyak kalau kita perhatikan ya, satu ayat yang menunjukkan tiga macam tauhid. Biasanya beberapa ayat atau bahkan mungkin dua ayat. Tapi kalau satu ayat menjelaskan langsung tiga macam tauhid ini jarang. Nah, di antaranya ayat ini 136 dari surat Al-Baqarah mengandung tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma was sifat. Mengandung tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma was sifat. Taib. Kemudian washtamalat, dan ayat ini juga mencakup alal imani bi jami'ir rusul, untuk beriman kepada seluruh para rasul, wa jami'il kutub, dan seluruh kitab-kitab, wa ala takhsisid dali ala al-fadl, dan menunjukkan atas kekhususan yang menunjukkan atas keutamaan ba'da ta'mim, setelah menyebutkan secara umum. Apa itu? Diawali dengan perintah Allah agar kita beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu kepada Rasulullah SAW secara khusus. Baru setelah itu secara umum para nabi-nabi yang disebutkan, baik Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan terakhir disebutkan secara umum lagi wa ma utiya an-nabiyyun. Wa ala tasdiqi bil qalbi wal lisani wal jawarih, dan juga menunjukkan wajibnya untuk membenarkan, at-tasdiq membenarkan, bil qalbi dengan hati, wal lisani dengan lisan, wal jawarih dan dengan anggota badan, wal ikhlasi lillahi fi dzalik, dan mengikhlaskan kepada Allah pada yang demikian itu. Wa 'alal farqi bainar rusulis sadiqin, dan juga ayat ini mencakup penjelasan tentang perbedaan, al-farq, perbedaan bainar rusulis sadiqin, di antara para rasul yang jujur, benar-benar rasul, wa man idda'an nubuwah minal kadhibin, dan siapa yang mengaku sebagai nabi dari kalangan orang-orang yang dusta.
wa ala ta'limil bari ibadahu, dan juga ayat ini mencakup ta'limil bari, pengajaran Allah al-bari, Allah yang maha menciptakan, ibadahu kepada hamba-hambanya, kaifa yaqulun, apa yang harus mereka ucapkan, yaitu amanna wa rahmatahu wa rahmatihi wa ihsanihi alaihim, dan juga menunjukkan kasih sayang Allah dan kebaikan Allah alaihim, atas mereka para manusia, bin ni'amid diniyati, dengan kenikmatan-kenikmatan agama, al-muttasilati bi sa'adatid dunya wal akhirah, yang berhubungan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Fasubhana, maka maha suci, man ja'ala kitabahu tibyanan likulli syai'in, Allah yang telah menjadikan kitabnya sebagai penjelas bagi segala sesuatu, wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Selesailah pembahasan ayat yang ke-136. Baik, cukup panjang ya penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah taala tentang ayat ini, meskipun nampaknya sederhana. Karena apa? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan beriman. Kami beriman kepada Allah dan seterusnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-137. Silakan dibaca. Baik. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu, dan apabila mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, dengan seperti apa yang kalian beriman dengannya, faqad ihtadaw, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, namun apabila mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka berada di dalam penentangan. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupi kamu, menjaga kamu, melindungi kamu dari mereka. Wa huwas samiul alim, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sebagaimana akan diterangkan oleh al-mu'allif rahimahullah taala, ditujukan kepada ahli kitab, ditujukan kepada orang-orang Bani Israel dan keturunannya. Namun sebenarnya ayat ini juga bisa ditujukan kepada siapapun yang berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan di antara para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, bimithli ma amantum bih. Fa in amanu, dan jika mereka beriman, bimithli ma amantum bih,
sebagaimana kalian beriman. Nah, perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata kalian yang juga dikaitkan dengan keimanan, saat ayat ini turun, maka mereka tidak lain adalah para sahabat. Orang beriman yang pertama kali ketika ayat ini diturunkan adalah para sahabat. Maka bisa diartikan siapapun mereka yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau beriman sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Baik itu orang-orang musyrik Quraisy, baik itu orang-orang Yahudi, baik itu kalangan-kalangan yang lain. Taib. Namun di sini al-muallif rahimahullah menjelaskan bahwa mereka yang dimaksud adalah ahli kitab. Kita bacakan. Berkata al-muallif rahimahullah taala, "Ai fa in amana ahlul kitab." Yaitu maka jika seandainya beriman ahli kitab bimisli ma amantum bih, dengan semisal apa yang kalian beriman dengannya, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum mukminin, ya ma'syaral mukminin, wahai orang-orang yang beriman. Beriman dengan apa? Min jami'ir rusuli, dari semua para rasul, wa jami'il kutubi, dan seluruh kitab-kitab, alladzina awwalu man dakhala fihim, yang mereka itu seluruh rasul dan seluruh kitab, alladzina awwalu man dakhala fihim wa aula, yang pertama kali masuk di antara mereka dan yang lebih utama, khatamuhum wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal Quran, yaitu penutup mereka yaitu para nabi, dan yang paling utama dari mereka para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab Al-Quran. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwa seandainya ahli kitab itu mau beriman terhadap seluruh para nabi dan terhadap seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan, terutama kepada Nabi kita Muhammad, terutama kepada kitab suci kita Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan petunjuk, ya, dari seluruh para nabi. Yang paling utama tentu saja penutup mereka, dan yang paling afdal dari mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kitab-kitab Allah yang paling utama dan yang paling utama adalah Al-Quran. Wa aslamu lillahi wahda, dan mereka juga berserah diri kepada Allah semata. Wa lam yufarriqu baina ahadin min rusulillah, dan mereka juga tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasul Allah. Faqadih tadau, maka sungguh mereka akan mendapatkan hidayah, mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi seandainya mereka mau beriman kepada seluruh nabi dan seluruh kitab, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab kita Al-Quranul Karim, lalu mereka berserah diri kepada Allah, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Jika mereka mau melakukan itu semua, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi wa aslamu lillahi wahdah, mereka berserah diri kepada Allah semata, wa lam yufarriqu baina ahadin min rusulillah, dan mereka tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasul Allah. Faqad ihtadau, maka sungguh mereka akan mendapat petunjuk.
Petunjuk pada apa? Lis-siratil mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Al-musili li jannatin na'im, yang menghantarkan pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Yaitu la sabila fala sabila lahum, maka tidak ada jalan bagi mereka ilal hidayati, untuk mendapatkan petunjuk, illa bihadzal imani, kecuali dengan keimanan ini. La kama za'amu biqaulihim, tidak seperti apa yang mereka klaim dengan ucapan mereka, kunu hudan aw nasara tahtadu. Ayat ini sudah kita bahas ya. Jadilah kalian Yahudi atau Nasara, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Ayat ke-135. Ini sudah kita bahas. Jadi bukan seperti itu. Faza'amu anna al-hidayata khassatun bima kanu alaih, maka mereka mengklaim bahwasanya hidayah itu khusus diberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini. Tayyib. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Dua ayat sebelumnya yaitu ayat ke-135, orang-orang Yahudi dan Nasara saling mengklaim kalau apa? Agama mereka lah yang mendapatkan hidayah. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah kalian Yahudi atau Nasara, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala meluruskan, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka mau beriman sebagaimana kalian wahai para sahabat beriman, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi tidak ada jalan untuk mendapatkan petunjuk melainkan beriman seperti keimanannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi tidak ada jalan yaitu untuk mendapatkan petunjuk kecuali beriman sebagaimana orang-orang yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Taib, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya tadi kemudian menjelaskan wal huda, dan hidayah atau petunjuk, huwal ilmu bil haq, yaitu ilmu terhadap kebenaran, wal amalu bih, dan mengamalkannya, wadidduhu, dan lawan dari hidayah atau petunjuk adalah ad-dhalalu 'anil ilmi wad-dhalalu 'anil amali ba'dal ilm. Jadi di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah taala ingin menjelaskan antara al-huda dengan ad-dhalal. Kalau al-huda, petunjuk, itu adalah al-ilmu bil haq wal amalu bih, ilmu terhadap kebenaran dan mengamalkannya. Sedangkan lawan dari al-huda atau petunjuk adalah ad-dhalal, kesesatan. Baik ad-dhalalu 'anil ilmi, kesesatan dalam ilmu, wal dhalalu 'anil amali ba'dal ilm, atau kesesatan dari amalan setelah berilmu. Ya, intinya lawan dari petunjuk adalah sesat. Jadi kesesatan itu adalah istilah syar'i yang patut untuk kita perhatikan.
Orang yang dikatakan sesat ya karena memang dia tidak mendapatkan petunjuk. Meskipun bahasa sesat terkesan apa? Keras, ya terkesan tegas. Sebagaimana ilmu, lawan dari ilmu itu apa? Jahil itu apa? Bahasa Indonesianya bodoh, ya. Orang kalau dikatakan bodoh marah enggak? Marah. Memang terkesan keras. Makanya sering diperhalus dengan ungkapan tidak berilmu. Oh, dia tidak berilmu. Ini lebih mending daripada oh dia bodoh. Ya. Nah, ini perlu kita menyesuaikan ungkapan-ungkapan di antara sesama. Tapi hakikatnya tidak berilmu itu ya apa? Bodoh, tidak mendapat petunjuk itu sesat. Taib. Kemudian berikutnya wa huwa syiqaq, dan kesesatan itu adalah asyiqaq alladzi kanu alaih, yang mereka itu berada di atasnya. Apa asyiqaq? Penentangan. Lamma tawallaw wa aradu, ketika mereka berpaling dan menjauh. Wal musyaq, dan orang yang menentang, huwa alladzi yakunu fi syik, yaitu orang yang berada pada satu pihak, wallahu wa rasuluhu fi syik, dan Allah dan Rasulnya di pihak yang lain. Ya, jadi syiqaq itu diambil dari kata syiqqun, artinya belahan atau bagian. Ya, kita mungkin pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqun nara walau bisyiqqit tamr, waspadalah atau jauhkanlah diri kalian dari neraka meskipun dengan syiqqit tamr, dengan sepotong kurma, dengan secuil kurma, dengan sebagian dari kurma. Jadi kurma itu satu kesatuan, kalau dibelah maka bagian yang dibelah itu namanya syik. Setengah bagian, setengah bagian. Nah, syikok diambil dari kata syik tadi. Syikok artinya pertentangan. Karena apa? Dia berada di satu pihak, sedangkan Allah dan Rasulnya berada di pihak yang lain. Wa yalzamu minal masyaqqati al-muhaddatu, dan melazimkan dari adanya penentangan itu permusuhan. Wal adawatul balighatu, dan pertempuran yang dahsyat. Jadi konsekuensi dari pertentangan atau penentangan itu adalah apa? Memusuhi. Orang yang menentang maka sudah pasti dia apa? Memusuhi. Dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian allati min lawazimiha, dan orang itu kalau sudah memusuhi, di antara kelazimannya, konsekuensinya, badlu ma yaqdiruna alaihi min adhiyatir rasul, mengerahkan apa yang mereka mampu untuk menyakiti Rasul. Falihada wa'adallahu rasulahu, karena inilah Allah menjanjikan Rasulnya an yakfiyahu iyyahum, untuk melindungi beliau dari mereka. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara faidah ayat yang luar biasa kalau kita perhatikan. Apa itu? Dimulai dari statement atau pernyataan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw,
jika mereka mau beriman sebagaimana kalian beriman, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Kalau mereka beriman, selesai perkara. Wa in tawallau, Nabi, kalau mereka itu berpaling, tidak mau beriman, fa innamahum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka berada di dalam penentangan. Karena mereka tidak beriman, mereka tersesat, sehingga mereka pasti akan menentang. Dan di antara konsekuensi dari pihak yang menentang itu memusuhi. Dan orang yang berusaha memusuhi maka pasti akan berusaha menimpakan gangguan kepada yang dimusuhi. Dan dalam hal ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terancam disakiti karena dimusuhi oleh orang-orang yang tidak beriman, maka Allah pun berjanji akan menjaga beliau. Makanya Allah berfirman, fasayakfikahumullah, maka Allah akan melindungi kamu dari mereka. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini memiliki makna yang sangat dalam sekali. Karena kalau kita perhatikan, apa hubungannya Allah akan menjaga Nabi dengan mereka yang berpaling dan menentang dan memusuhi? Seakan-akan tidak ada hubungannya. Mereka berpaling, menentang, memusuhi, itu kan hak mereka, itu urusan mereka. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan penjagaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ternyata konsekuensi dari memusuhi, menentang itu adalah menyakiti. Nah, kalau mereka mau menyakiti Rasul, maka Allah lah yang akan menjaganya. Ya, fasayakfikahumullah, maka Allah akan menjaga beliau iyahum dari gangguan mereka, li'annahu as-sami'u li jami'il aswat, karena Allah Maha mendengar bagi seluruh suara-suara, bi ikhtilafil lughat, dengan segala macam bentuk bahasa, ala tafannunil hajat, dengan berbagai macam keperluan-keperluan, al-alimu bima baina yaday aydihim wa ma khalfahum, yang Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Bil ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib maupun yang terang-terangan. Bil zawahiri wal bawatin, mengetahui yang zahir yang nampak, wal bawatin maupun yang tersembunyi. Fa idza kana kadzalik kafaqallahu syarrahum, maka apabila Allah seperti itu keadaannya, maka Allah akan menjagamu wahai Muhammad dari keburukan mereka. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah tepati, sebagaimana akan diterangkan oleh al-muallif rahimahullah taala. Ya. Jadi berbagai macam bahasa, berbagai macam ungkapan, berbagai macam rencana yang disusun oleh orang-orang kafir, baik dari kalangan kaum musyrikin maupun dari kalangan ahlul kitab, Allahus Sami'ul Alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebagai bentuk kesempurnaan dan penegasan kalau Allah benar-benar akan menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad anjazallahu li rasulihi wa'dah, dan sungguh Allah telah menunaikan janji. Allah menjadikan nabinya berkuasa atas mereka, hatta qatala ba'd, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh sebagian mereka, wasaba ba'dahum, menawan sebagian mereka,
wa ajla ba'dahum, dan mengusir sebagian mereka, wa syarradahum kulla masyrad, dan mendepak mereka dengan sebenar-benarnya depakan. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sungguh terjadi. Orang-orang ahli kitab tetap bersikeras dan bersikukuh tidak mau beriman, padahal mereka mendapatkan kesempatan, padahal telah ditegakkan hujjah yang nyata kepada mereka. Sudah kurang apa Allah terangkan bagaimana kondisi nenek moyang mereka yang telah mengingkari atau telah durhaka kepada Rasulnya. Bagaimana kisah nenek moyang mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala hukum atas kedurhakaan mereka, penentangan mereka. Maka kalian wahai ahli kitab yang ada di kota Madinah, kalian wahai kaum Yahudi yang merupakan keturunan Bani Israel, ambillah pelajaran dari mereka. Ambil pelajaran dari nenek moyang kalian. Oleh karenanya kalau kalian mau mendapatkan petunjuk, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang itu beriman, sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum beriman. Namun kalian kalau tidak beriman, kalian akan menentang Rasul, kalian akan memusuhi Rasul, dan kalian akan menyakiti Rasul. Jika itu yang terjadi, maka Allah akan menjaga Rasulnya. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat, maha mengetahui, dan Allah telah tunaikan janjinya. Fasadaqallahul azim, maka benarlah Allah yang maha agung. Orang-orang Yahudi dalam hitungan beberapa tahun saja telah terusir dari kota Madinah. Dimulai dari Yahudi siapa, Bu? Ada yang tahu sejarah enggak? Ada 3 suku Yahudi yang ini sering kita sebut, apa saja? Bani Quraidah, Bani Nazir, dan Bani satu lagi Bani Qainuqa. Sulit ya? Tidak apa-apa, diulang-ulang biar apal. Taib, kita urutkan dari yang pertama kali dibinasakan, Bani Qainuqa. Pertama kali dibinasakan, dalam hal ini diusir. Berawal dari kasus apa? Ada yang tahu? Singkat saja. Di antara riwayat yang ada yang terkenal, kenapa Bani Qainuqa itu diusir? Yang jelas seluruh bani-bani dari Yahudi itu diusir karena pelanggaran mereka terhadap janji. Jadi mereka terikat janji dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang dikenal dengan piagam apa? Piagam Madinah. Di antara isinya apa? Berjanji untuk tidak saling menyakiti, saling berkhianat, berjanji untuk saling bantu. Siapapun di antara satu pihak, maka yang lain wajib membantu, baik itu dari segi kekuatan maupun dari segi dana, pendanaan. Bani Qainuqa melanggar perjanjian karena apa, Bu? Di antara riwayat yang terkenal, membiarkan terjadinya pelecehan terhadap wanita muslimah. Di mana? Di pasar mereka. Jadi ada salah seorang dari Yahudi yang usil dengan seorang wanita muslimah di pasar mereka, mengikat ujung pakaian wanita muslimah tersebut di salah satu kayu, sehingga ketika wanita muslimah ini berdiri dan jalan, tersingkaplah auratnya. Melihat ada saudari muslimahnya yang dilecehkan, seorang muslim bangkit lalu membunuh Yahudi tadi yang melecehkannya. Melihat seorang
Muslim ini membunuh rekannya Yahudi, Yahudi yang lain membunuh Muslim tadi. Terjadilah kekacauan. Maka Rasulullah SAW mengultimatum mereka atas perbuatan ini, membiarkan terjadinya pelecehan dan pembunuhan kepada seorang Muslim. Maka akhirnya mereka diusir. Ini Bani Qainuqa. Yang kedua Bani apa? Setelah Bani Qainuqa, Bani apa dulu? Bani Nadhir. Bani Nadhir. Apa pemicunya mereka diusir? Masalah pendanaan. Jadi Nabi SAW mendapatkan satu ujian ketika salah seorang sahabatnya salah membunuh orang. Dua orang terbunuh secara tidak sengaja. Dua orang yang dibunuh dari kalangan orang-orang yang memiliki perjanjian damai, bukan dari Yahudi, tapi orang selain Yahudi, memiliki perjanjian damai sehingga mereka tidak boleh dibunuh. Tapi ternyata ada seorang Muslim yang salah, karena sebelumnya terjadi pembantaian besar-besaran dalam tragedi Bi'r Ma'unah. Sekitar 70 sahabat para ahli Quran tewas. Maka salah seorang sahabat yang lolos dari tragedi tersebut dendam ketika melihat ada dua orang musyrik langsung dibunuh, padahal dua orang musyrik itu tidak tahu apa-apa. Bahkan dia terikat perjanjian dengan Rasul SAW untuk dijaga darahnya. Intinya salah bunuh. Nah, karena salah bunuh mau tidak mau Rasulullah SAW harus membayar apa? Denda yang disebut dengan diat. Satu orang diatnya 100 ekor unta. Maka kaum muslimin bahu membahu untuk urunan. Nah, karena orang-orang Yahudi ini juga terikat perjanjian, kalau kita butuh dana maka kalian juga nguruni. Datanglah Nabi SAW menuju bentengnya Bani Nadhir. Sampai di sana Nabi mengetok luar gerbang lalu mengatakan hajatnya. Nabi tidak dipersilakan masuk. Nabi disuruh menunggu di luar sementara mereka rembukan. Gimana ini? Muhammad datang minta urunan kita. Apakah kita nguruni? Salah seorang dari mereka, jangan, kita bunuh aja sekalian. Siapa yang berani melemparkan alat penggiling roti dari atas atap supaya kena kepalanya Muhammad lalu mati? Saya berani. Nah, Allah Maha mendengar. Ini sebagai bukti bahwa Samiul Alim. Allah Maha mendengar, Maha tahu. Sebelum mereka itu merencanakan hal tersebut, Nabi mendapatkan wahyu. Kalau ternyata mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi dengan melemparkan alat penggiling roti dari atas atap, Nabi pun langsung beranjak, nggak pakai lama, lalu berkumpul di kota Madinah, lalu mengerahkan pasukan untuk mengepung mereka. Akhirnya mereka terusir. Dan yang terakhir Bani Quraidah. Apa pemicunya? Pemicunya apa? Mengapa Bani Quraidah diusir? Bahkan ini yang paling istilahnya paling berat, bukannya diusir. Yang laki-laki yang sudah balik dibunuh, yang wanita dan anak-anak ditawan. Kalau Bani Qainuqa sama Bani Nadhir diusir, pergi dari kota Madinah. Kalau Bani Quraidah ada yang dibunuh, ada yang ditawan. Pemicunya apa, Bu? Saat perang apa? Khandaq. Apa Khandaq artinya? Parit. Karena Nabi SAW membuat strategi pertahanan dengan parit. Yang datang siapa? Orang-orang musyrik Quraisy pada tahun ke-5 Hijriah, datang bersama sekutu-sekutunya dari berbagai bani-bani yang ada di sekitar Mekah. Terkumpullah ya mungkin ratusan ribu pasukan yang siap menyerang kota Madinah. Nabi membuat strategi pertahanan dengan parit
atas usulan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Karena saking banyaknya pasukan musuh, maka Nabi SAW mengkonsentrasikan seluruh pasukan di baris depan kota Madinah. Sehingga apa? Sehingga pusat kota Madinah kosong dari penjagaan para laki-laki. Jadi benar-benar kota Madinah itu apa? Kosong, tidak ada yang menjaga, karena konsentrasi pasukan ada di depan. Nah, Bani Quraidah itu berada di dalam kota Madinah. Benteng mereka ada di dalam kota Madinah. Dimanfaatkanlah untuk melakukan tipu daya. Datang seorang dari perwakilan musyrik Quraisy kepada Bani Quraidah menawarkan pengkhianatan. Kalau kalian berani nyerang kota Madinah dari dalam, maka kalian akan kami tolong, kalian akan kami berikan ya janji-janji yang lain lah. Ya, syaratnya apa? Yahudi Bani Quraidah harus mau berkhianat. Nabi SAW tahu hal itu, sehingga ketika Nabi SAW meminta bantuan kepada mereka karena sedang diserang, dan sekali lagi termasuk di antara perjanjian yang tertera di dalam piagam Madinah, kalau Nabi SAW diserang dari luar, maka orang-orang Yahudi wajib membantu. Mereka ternyata tidak mau. Kita sudah batalkan perjanjian dengan wahai Muhammad, jadi sekarang kita musuhan dengan wahai Muhammad. Maka Nabi SAW benar-benar kecewa. Beliau benar-benar khawatir kalau sekiranya mereka menyerang jantung kota Madinah, hancur kota Madinah. Di kota Madinah ada anak-anak, ada para wanita, ada harta-harta mereka. Ya, kalau sekiranya mereka menyerang maka selesai, kaum muslimin pasti kalah karena diserang dari luar dan dalam. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya. Fasayakfikahumullah. Allah akan menjagamu wahai Muhammad, karena Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Singkat cerita, ada salah seorang muslim yang memiliki andil pula dalam strategi tersebut. Kalau tadi ada penyusup dari Quraisy datang kepada Bani Quraidah, sekarang giliran ada seorang penyusup dari kalangan kaum muslimin yang masih dikenal sebagai orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik taunya dia masih musyrik, orang-orang Yahudi taunya dia masih musyrik. Ternyata dia sudah masuk apa? Islam. Dia datang ke dua belah pihak. Wahai Quraisy, kalian beneran tak mau kerja sama-sama Yahudi itu? Mereka lu nggak serius. Coba kamu minta mereka untuk ini dan itu, mereka tidak akan menyanggupi. Lalu datang sahabat ini kepada orang Yahudi, wahai Yahudi, beneran tak kamu kerja sama-sama orang-orang Quraisy? Mereka di sini itu ada maunya. Mereka tidak sepenuh hati. Kalau sampai ternyata ya mereka tidak menyerang, mereka akan meninggalkanmu sehingga kamu akan diserang oleh Muhammad dan pasukannya. Maka coba tawarkan mereka syarat tertentu. Mau enggak mereka menunaikannya? Beneran jamaah, Yahudi dan Quraisy saling kirim surat, saling mengirim utusan. Kamu serang dulu atau kamu serang dulu. Akhirnya tidak ada yang menyerang. Quraisy tidak maju, Yahudi juga tidak maju. Nah, karena perbekalan menipis, maka orang-orang Quraisy dimulai dari sekutu-sekutunya menarik pasukan pulang. Karena setahu saya saat itu musim dingin, pakanan menipis sehingga mereka kehabisan bekal. Mau tidak mau mereka harus menyelamatkan pasukan pulang. Satu persatu sekutu-sekutu mereka pulang sampai akhirnya habis seluruh kaum Quraisy pulang ke kota Mekah tanpa melakukan penyerangan yang signifikan. Akhirnya apa? Selesai urusan Nabi dengan orang-orang Quraisy di perang Khandaq, tinggal urusan Nabi dengan Yahudi Bani Quraidah. Nggak pakai lama, belum sempat Nabi menanggalkan baju perangnya, langsung diperintah untuk menyerang Bani Quraidah. Akhirnya mereka menyerah,
Tapi Nabi SAW tidak membiarkan mereka bebas, diusir begitu saja. Nabi menyerahkan keputusan mereka kepada sahabat siapa? Ada yang tahu? Sahabat yang ketika meninggal dunia arsy itu bergetar. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu Quraisy. Dari kalangan Muhajir ini sahabat Ansor. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'ad itu memiliki ikatan dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah di masa jahiliyah. Jadi Yahudi Bani Quraidah merasa wah kalau Sa'ad yang memutuskan, nah kita pasti akan dibebaskan nih. Mereka senangnya luar biasa. Betul sekali, Muhammad ini memberikan keputusan kepada Sa'ad. Ternyata Sa'ad bin Mu'ad memutuskan apa? Bunuh. Dan Rasulullah SAW memuji keputusan Sa'ad bin Mu'ad dengan mengatakan keputusanmu sama dengan keputusan Allah di atas langit yang ketujuh. Akhirnya mereka pun dibunuh, yang laki-laki yang sudah balik. Bahkan menurut riwayat, cara mencari tahu gimana kalau sudah balik, dilihat apakah rambut kemaluan sudah tumbuh. Kalau sudah tumbuh, sudah balik, maka dibunuh. Yang wanita dan anak-anak ditawan. Nah, salah seorang tawanan wanita dinikahi oleh Rasulullah SAW yang bernama siapa? Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ya, menjadi istri Nabi SAW satu-satunya dari keturunan Yahudi. Dalam waktu 5 tahun jamaah, nggak lama Madinah bersih dari orang-orang Yahudi. Janji Allah ditepati. Fasayakfikahumullah. Dan yang terakhir, saya tadi menjelaskan fafihi mu'jizatun min mu'jizatil Quran. Maka di sini terdapat mukjizat di antara mukjizat-mukjizat Al-Qur'an. Wa huwal ikhbaru bisyai'i qabla wuqu'ihi, yaitu mengabarkan sesuatu sebelum itu terjadi. Ketika ayat ini turun, jamaah sekalian, orang-orang Yahudi itu masih eksis. Ketika ayat ini turun, ya, yang merupakan janji Allah akan menjaga nabinya, orang-orang Yahudi masih ada. Jadi belum terjadi pengusiran tersebut. Ya. Fa waqa'a tabaqa ma akhbara, maka akhirnya kabar ini pun terjadi sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Jadi Allah telah menepati janjinya menjaga Rasulullah SAW dari penentangan, permusuhan dan penyerangan orang-orang ahli kitab. Wallahu taala alam bissawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan ya ayat berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana sebenarnya hukum wanita yang safar tanpa mahram, khususnya haji atau umrah? Jazakallahu khairan Ustaz. Tayyib. Ini kayaknya sudah sering berulang ya. Ya. Tayyib. Memang ada sedikit, saya sampaikan sedikit ya, nggak banyak, supaya tidak terlalu sedikit perbedaan kalau safarnya untuk haji dan umrah. Ya, sedikit perbedaan kalau safarnya untuk haji dan umrah. Apa itu? Ada sebagian ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Yang kesimpulannya ada yang membolehkan dengan syarat. Namun wallahu alam, tetap saja yang sahih itu tidak boleh. Dari sini maka kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Artinya apa? Kalau kita ternyata bersikeras ingin berangkat dengan memilih pendapat yang membolehkan, dengan berusaha sekuat tenaga menepati syarat-syarat yang ada,
maka ya sudah, mau diapakan lagi, Bu? Nggak mungkin toh ketika sudah berangkat kita apa? Kita celah gitu ya. Ibu ini kok berangkat tanpa mahram? Sudah berangkat toh. Sebelum berangkat kita sampaikan dan lain sebagainya. Ya. Tapi ya kembali lagi, kalau memang merasa pendapat yang dikuatkan atau sesuai dengan keinginannya itu membolehkan, ya kita bisa apa? Kita hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Safar tanpa mahram tidak diperbolehkan secara mutlak. Namun ketika sudah berangkat, maka tentu kita tidak akan mencela, tidak akan menyinyiri, bahkan sebisa mungkin ya kita akan apa? Meminimalisir. Ya ibu, kalau lagi apa namanya tawaf jangan sendirian. Ibu nggak ada mahramnya lu. Ya, ini kalau sudah berangkat, Bu, mau tidak mau kita harus apa? Meminimalisir, berusaha. Ya, mungkin seperti itu. Sudah ya, jangan diperpanjang. Sudah tahu sendiri masing-masing. Ya. Dan masing-masing juga harus siap dengan resiko yang ada. Apalagi sekarang dibolehkan oleh pemerintah tanpa mahram. Nah, ini angin segar. Tapi kita kembali kepada ilmu yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.